melakukan perbaikan-perbaikan terhadap para legislator yang baru saja di itu saja barangkali dari kami. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Gusman, ternyata penyuluh anti korupsi ya. Terima kasih atas pernyataannya. Kita beri kesempatan sekarang dari jauh ini kelihatannya sahabat saya, Opayo Yapi. Silakan. 2 menit ya, Opa. Suara belum terdengar. Ada Sudah. beberapa catatan dari saya. Yang pertama untuk kejaksaan, dan tadi saya dengar kejaksaan Sulawesi Utara tahun 2024 itu menyelamatkan uang negara dalam 18,66 miliar dari sekitar 100 lebih miliar korupsi di Sulawesi Utara. Tahun 2022 hanya menyelamatkan 14 miliar dari sekian ratus miliar korupsi di Sulut. Itu pun satu contoh yang ditangani Polda aja tentang air minum itu 14 M korupsi. Nah, ini saya hanya membayangkan bahwa tadi paparan dari kejaksaan dan dari polisi begitu ribetnya proses penanganan korupsi, tapi hasil yang dikembalikan itu sangat sedikit dari biaya-biaya yang dikeluarkan. Itu pertama. Yang kedua, ada catatan yang miris saya adalah uh, untuk semua untuk pengadilan tipikor. Yang pertama, jaksa dan polisi sudah begitu ribet dan rumit menangkap korupsi, datang ke tipikor memberikan hukuman ringan. Ketika dihukum, gerasi dari Menteri Kehakiman. Apa yang terjadi? Tahun lalu, rekor tertinggi di Republik ini bahwa puluhan koruptor mendapatkan remisi. Nah, apakah jawabmu, wahai para hakim dan jaksa dan polisi di Sulawesi Utara? Titik dari saya. Jakarta, Opayapi. Baik, terima kasih Opa Yapi. Instansinya ini apa ini? Jurnalis independen ya? Ya, betul sekali. Baik, jurnalis senior. Ini ada satu lagi, Calvin. Silakan Calvin, nyalakan kamera, sebut instansi. Ini perkenalkan saya Calvin Calvin saya tapi saya adalah mahasiswa dari jurusan arsitektur dari Universitas Samratulangi. Untuk eh, pertanyaan saya sendiri, apakah masih ada kasus korupsi yang berasal dari Universitas Samratulangi yang masih sementara dalam pemrosesan hukum? Dan apabila terdapat kasus tersebut, sampai kapankah kiranya pemrosesan hukum itu akan berlangsung? Dan akankah pemrosesan kasus tersebut dapat selesai sebelum pertengahan tahun ini? Kira-kira seperti itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Calvin dari Unsrat, mahasiswa. Sekarang ini tapi saudara ini dari Melbourne. Jeffrey Liando, silakan. Ya, singkat saja saya ikuti dari tadi ada penjelasan dari Pak Jaksa, Hakim dan Polisi. Eh, Satu kasus ya, beberapa kasus berkaitan dengan politik. Jadi sejauh mana karena kasus korupsi ini yang saya perhatikan kalau sudah tidak berkuasa itu mudah sekali mau dikejar. Nah, kita mau tanya apakah ada netralitas dari penegak hukum seperti jaksa, polisi dan hakim atau dari KPK sendiri ketika itu udah bersentuhan dengan politik. Jadi karena bukan rahasia umum kalau masih berkuasa memang nggak bisa dikorek. Cuman kalau sudah tidak berkuasa itu gampang sekali dikorek, bahkan ditipanya bisa langsung dalam waktu beberapa hari bisa ini. Sejauh mana itu integritasnya itu sekarang masyarakat bisa percaya itu. Jadi eh, ya saya sendiri kurang tahu, tapi bagaimana korupsi itu kalau bisa tidak terlalu berhubungan dengan politik. Oke, terima kasih. Kita tutup ya sesi diskusi publik ronde pertama ini. Kita dengarkan dulu tanggapan dari aparat penegak hukum dan pembahas. Dan bila masih ada waktu, kita tambah waktu kesepakatan nanti untuk diskusi publik ronde kedua. Silakan kita dengarkan tanggapan dari Bapak Polisi dulu, setelah itu Pak Jaksa, lalu Pak Hakim dan para pembahas. Pak Polisi Yusak masih ada? Ya, baik. Pada kesempatan ini saya mau coba
kasih penjelasan, Kang. Dengan segala daya upaya kami Polda Sulut juga bagaimana mencoba untuk memberikan yang terbaik sumbangsi bagi bangsa dan negara melalui proses penegakan hukum. Saudara Alfred Supit dalam rangkaian menerima suatu laporan tentang adanya dugaan perbuatan korupsi, saya mohon menjawab, mohon izin bahwa kita sudah barang tentu ada SOP-nya. Kita kan harus memenuhi syarat materi formil dalam suatu laporan. Jadi kita melakukan suatu verifikasi full bucket hingga pada akhirnya apakah laporan atau pengaduan ini dapat ditindaklanjuti ke ranah penyelidikan. Karena kan kita juga maksudnya bukan apa juga, kita kan secara arif dan bijaksana harus melihat, mengkaji bentuk pengaduan atau laporan dalam perbuatan pidana korupsi. Karena menjustifikasi seorang yang melakukan pidana korupsi memang berdampak sangat itu bagi hak asasi manusianya. Karena memang kita harus secara transparan, profesional juga, secara objektif, secara akuntabel melihat eh, proses penanganan perkara, yaitu kita penuhi dulu. Jadi ada tahapan dan juga kita diawasi juga. Kita dalam proses ini kita juga diawasi oleh pengawas internal dalam rangkaian tersebut. Sehingga berdampak baik atas penanganan semua laporan ataupun aduan yang disampaikan oleh masyarakat. Demikian juga mohon izin kepada eh, Pak Yusudarso Manopo terkait dengan koordinasi antara lintas aparat penegak hukum, itu kami ada Criminal Justice System. Jadi CJS itu singkatannya, itu masih berlangsung. Kami demikian juga dengan Bapak Hakim, Bapak Jaksa juga kami melakukan rangkaian ini karena ada keterkaitan dalam setiap penanganan perkara untuk di Provinsi Sulawesi Utara terjalin dengan baik. Untuk saudara Marta itu dalam mendapatkan pangkalan data-data tentang penanganan tindak pidana korupsi, kami Polda Sulut terbuka untuk hal ini bisa dilaksanakan Dari mana? koordinasi dengan bidang Humas Polda Sulut, itu kami terbuka, bahkan setiap ada penanganan perkara yang Ya, sifatnya dari mana? maksudnya kan lagi heboh, lagi istilahnya lagi viral, itu tetap kami sampaikan secara up to date, tetap untuk memberikan keterbukaan publik Ya, dalam hal penanganan perkara. Untuk saudara eh, mohon izin Pak Gusman dari Palu, untuk strategi pemberantasan korupsi, memang setiap instansi maupun bahkan aparat penegak hukum kami eh, mempunyai strategi, strateginya tapi satu tujuan untuk bagaimana suatu penanganan korupsi yang baik dan juga bisa adanya rasa keadilan bagi masyarakat itu sendiri. Untuk Eyang Yapi, jadi pada intinya hasil pemulihan tindak pidana korupsi kami Polda Sulut juga pada beberapa kasus yang kami tangani memang tidak selamanya memenjarakan seseorang, tapi kami juga berhasil memulihkan apa yang menjadi hal-hal atau perbuatan dari hasil korupsi itu. Kami juga melakukan eh, penyitaan bahkan menyekan aset tracing terhadap hasil pidana korupsi, dan itu telah berlangsung, dan sebagaimana yang telah disampaikan ada beberapa kasus itu yang sudah berjalan dan sudah ditangani. Untuk saudara Calvin Setapi itu ada masalah uh, kasus kasus korupsi ya. Mohon izin, ini ada Calvin tentang kasus korupsi yang di Unsrat. Sudah barang tentu itu substansi dalam penanganan perkara. Memang di dalam proses penanganan korupsi ada juga strategi yang kami lakukan. Jadi sudah barang tentu ada hal-hal yang masih dalam rangkaian tahapan eh, full bucket ataupun penyelidikan, itu mungkin nanti kalau memang akan disampaikan itu secara SOP-nya itu di bidang humas. Nanti juga kami akan melakukan koordinasi terkait kalaupun memang ada masyarakat yang ingin mengetahui apakah memang ada yang sementara ditangani oleh laporan atau pengaduan di Unsur, tentunya kan ada secara terpadu. Kami ada rangkaiannya itu sesuai dengan SOP yang ada di Humas Polda Sulut. Untuk Pak Jeffrey Liando, jadi
dalam penanganan korupsi itu erat dikaitkan, menurut Bapak erat dikaitkan dengan politik. Jadi sebenarnya itu kami tidak berpolitik, kami netral dalam hal penanganan perkara ini. Ya cuma memang terkait dengan penanganan itu kemungkinan berpapasan mungkin pada saat kami melakukan penanganan. Tapi tidak, maksudnya kan tidak ada ego sektoral atau tidak hal-hal yang lain. Kami intinya hanya pada proses penegakan hukum demi majunya torang pe provinsi Sulawesi Utara yang torang cintai. Iya ya Tusanti. Demikian. Uhuy. Makasih, Komandan. Komprehensif. Sekarang Bapak Jaksa kita beri kesempatan untuk menjawab atau menanggapi apa yang disampaikan oleh publik. Jadi, silakan. Setelah itu Pak Hakim baru pembahas. Terima kasih. Mulai dari Pak Alfred Stupit dulu ya. Eh, Terkait bagaimana perkara perkara itu diproses. Yang pertama, bahwasanya penyidik kejaksaan itu menangani suatu perkara tindak pidana korupsi itu diawali tentunya dengan pengaduan masyarakat atau temuan daripada bidang Pitsus sendiri. Setelah temuan itu masuk, kemudian dilakukan telaah dan masuk ke dalam proses penyelidikan. Apabila penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup, kemudian dinaikkan kepada tahap penyidikan. Kemudian apabila penyidikan ditemukan dua alat bukti yang sah, sehingga dengan terdakwa Beni Cokro. Beni Cokro dituntut hukuman mati oleh jaksa dan karena merugikan keuangan negara sebesar 22, sekian triliun rupiah. Kemudian selanjutnya Bapak Yos Sudarso, eh, apakah perlu menunggu Undang-Undang Perampasan Aset baru aset dapat dilakukan penyitaan dan dirampas untuk sebagai pemulihan kerugian keuangan negara? Dalam penanganan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, pimpinan di Jakarta melakukan penilaian kepada kinerja-kinerja kami di daerah, sehingga penanganan perkara korupsi itu dapat dikatakan suatu penanganan perkara yang berkualitas. Bagaimana perkara tersebut dapat dinyatakan sebagai penanganan perkara yang berkualitas, yaitu apabila jaksa, baik selaku penyidik maupun selaku penuntut umum dan eksekutor, dalam rangka pemenjaraan terdakwa. Jadi, tapi pada pelaksanaannya diawali dengan proses aset tracking yang dapat dilakukan pada tahap penyidikan. Sehingga dengan dilaksanakannya aset tracking tersebut, pada saat tersangka dilimpahkan ke pengadilan, sehingga terdakwa dapat eh, apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti maupun denda, aset-aset yang sudah di-tracking oleh jaksa penyidik dapat dilakukan penyitaan, dapat dilakukan perampasan, sehingga dapat sebagai pengganti, uang pengganti maupun denda yang dibebankan berdasarkan putusan hakim. Kemudian yang selanjutnya dari Bapak Marfa, mohon kerjasamanya untuk memberikan informasi dalam penanganan perkara korupsi. Silahkan Pak Marfa, pintu kami terbuka lebar, silahkan datang ke Kejaksaan Tinggi Sulut, nanti akan kami arahkan ke bidang intelijen, khususnya kepada Kasipenkum, sehingga Bapak bisa
meminta data-data penanganan perkara yang sementara kami laksanakan atau perkara-perkara yang sudah ingkrah. Sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Sulut, dalam setiap penanganan perkara kami juga melakukan follow up di media sosial, baik di IG maupun media sosial lainnya, sehingga penanganan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dapat sampai kepada masyarakat Sulawesi Utara. Selanjutnya, untuk Bapak Gusman, selaku dosen Poltekkes di Palu, eh, apa tadi? Apakah hukum sudah efektif atau telah memberikan efek jerah? Eh, Menurut pendapat pribadi saya, bahwasanya eh, Undang-Undang 20 tahun 2001 maupun Undang-Undang 3199 sebetulnya sudah sangat baik. Tinggal bagaimana caranya pemberantasan tindak pidana korupsi, penanganan perkara korupsi itu dapat dilaksanakan secara berkualitas sehingga di ending putusan hakim, baik penuntut umum eh, sebagai pelaksana eksekusi putusan melaksanakan putusan pengadilan tidak hanya pidana badan, tetapi juga pidana denda, pidana uang pengganti, karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, eh, rasanya kurang tepat apabila perkara korupsi itu hanya memenjarakan terdakwa tanpa adanya pemulihan kerugian keuangan daerah maupun kerugian keuangan negara. Selanjutnya untuk Bapak Yofi dapat kami sampaikan bahwasanya apabila terdakwa sudah divonis putusan hakim, kemudian kami laksanakan eksekusinya kepada lembaga pemasyarakatan, apabila lembaga pemasyarakatan tersebut memberikan revisi terhadap terpidana-terpidana korupsi, itu di luar dari kapasitas kewenangan kami selaku jaksa eksekutor. Dan kami pastikan kepada Pak Yopi bahwasanya penanganan perkara korupsi yang sudah dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan SOP yang ada, dikarenakan setiap penanganan perkara khususnya di bidang tindak pidana khusus selalu dimonitoring oleh Bapak Jampitsus maupun Jaksa Agung Muda Pengawasan secara eh, setiap bulannya gitu. Untuk eh, Dekaflin ya, apakah masih ada perkara unsrat di Kejaksaan Tinggi dan sampai kapan pelaksanaannya? Tentunya pelaks- eh, perkara-perkara yang kami tangani di Kejaksaan Tinggi tidak dapat kami sampaikan apakah bulan depan bisa naik ke penuntutan atau bulan ini dapat kami limpahkan ke penyidikan. Tentunya beda dengan perkara pencurian yang ada sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam rangka pembuktian perkara korupsi ini, jaksa sebagai penyidik tidak main-main dalam mencari alat bukti yang ada. Sehingga setelah terpenuhinya alat bukti, dapat kami naikkan statusnya sehingga dapat kami sidangkan ke pengadilan. Begitupun sebaliknya apabila perkara tersebut tidak terbukti, ya mau tidak mau akan kami hentikan sehingga perkara tersebut tidak dapat naik ke persidangan. Barangkali itu Pak yang dapat saya sampaikan, barangkali rekan saya Pak Rahmat dapat menambahkan. Baik, Pak Moderator, dapat kami Silakan, silakan. eh, Silakan. ini sudah panjang lebar dijawab oleh rekan kami. Namun ada sedikit tambahan terkait tahapan-tahapan dalam penanganan perkara di
laku penyidik ya, tipikor kejaksaan, di mana kejaksaan sebagai dominus litis, di samping menangani sendiri suatu kasus perkara, mulai lead, tingkat penyidikan, dan penuntutan di pengadilan, juga memeriksa dan meneliti berkas perkara dan dilakukan penyidikan oleh rekan penyidik kepolisian. Nah, untuk penyempurnaan suatu perkara itu memang harus diperiksa dan diteliti syarat formil dan materialnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat eh, ketika di persidangan nanti tidak ada lagi syarat-syarat yang terlupakan, setidaknya telah memenuhi unsur pasal yang telah ditetapkan. Nah, itu ya sedikit tambahan. Nah, memang baik ke Pak Yustarso tadi, perampasan aset memang penting, di mana penanganan perkara di setiap tingkatan itu menggunakan anggaran yang tidak sedikit, sehingga perampasan aset atau boleh dikatakan pemulihan atau pengembalian kerugian keuangan negara itu penting ya. Bagaimana suatu perkara atau kekayaan negara itu bisa kembali. Eh, yang lain mungkin sudah. Nah, memang untuk Pak Kalvin ya, proses penanganan korupsi di Unsrat memang masih berlangsung ya. Eh, Kami dalam proses pemenuhan ahli, di mana ahli lagi bekerja juga sekarang lagi menghitung kerugian ke negara terkait proses yang telah kami laksanakan. Nah, namun untuk berapa lamanya kami belum bisa memastikan dan kita akan terus bekerja dan tidak akan tidur. Nah, Pak Jeffrey, netralitas APH. Nah, ini memang penting dalam penanganan setiap penanganan perkara sehingga perkara itu dapat yaitu berkeadilan dan dirasakan oleh masyarakat. Nah, mungkin itu gambaran umum saja dari saya. Demikian Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jaksa Rahmat atas tanggapannya yang komprehensif. Sekarang kita dengarkan tanggapan jawaban dari Bapak Hakim Nofri Oro. Akan yang mulia. Ya, terima kasih Pak Moderator. Pertanyaan Pak Alfred Supit, sebetulnya pertanyaannya ditujukan ke polisi sama jaksa, tapi saya juga akan menjawab bagaimana proses penerimaan dan persidangan perkara pidana, perkara tipikor. Jadi begini ya, perkara itu, tugas pokok pengadilan itu kan menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan suatu perkara. Jadi pengadilan itu mengadili dan menyelesaikan suatu perkara tindak pidana korupsi apabila dilimpahkan oleh pihak kejaksaan sebagai penuntut umum. Jadi prosedurnya jaksa melimpahkan perkara tipikor itu ke pengadilan, pengadilan negeri atau pengadilan tinggi ya. Mekanismenya sama. Jadi perkara itu masuk melalui pintu PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Kemudian dari PTSP itu membawa berkas itu ke Kepanitraan Muda Tindak Pidana Korupsi atau Panmut Tipikor di kalau di tingkat pertama di pengadilan negeri, kalau di tingkat banding Panmut Tipikor tingkat pertama di pengadilan negeri dan Panmut Tipikor di pengadilan tinggi. Kemudian ini singkat ya, singkat saja.
Kemudian Panmut Tipikor itu setelah memeriksa berkas perkara yang dilimpahkan, apabila sudah lengkap semuanya, baru dibawa ke Ketua Pengadilan Negeri atau Tinggi dalam rangka penunjukan majelis hakim untuk menyidangkan perkara tipikor tersebut. Ketua pengadilan menetapkan majelis 3 orang. Satu ketua majelisnya adalah hakim karir dan 2 atau 1. Biasanya kalau di Pengadilan Negeri Manado itu hakim karir 2, ketua majelis tambah hakim anggota 1, baru tambah hakim ad hoc tipikor 1. Jadi 2 karir, 1 ad hoc di PN Manado. Tapi di pengadilan tinggi, ketua pengadilan tinggi menetapkan majelis itu 1 ketua majelisnya hakim karir dan 2 hakim ad hoc. Bapak Ibu tahu bahwa majelis itu kan harus ganjil ya, harus 3 atau 5 dalam rangka pengambilan musyawarah. Karena kalau misalnya genap 4, 2 tambah 2 tidak ada kesepakatan kan. Jadi harus 3. 2 sependapat, misalnya ada hakim 1 yang tidak sependapat, dissenting opinion, Saya putusan baru boleh diputus. Ya. Itu ya secara singkat. Baru hakim jangka waktu tertentu, kami ada SOP, standar operasional, menyidangkan perkara itu ada jangka waktu, tidak boleh lewat. Jadi putusan kami itu 7 bulan toh. ya bagaimana? Itu ada suara masuk dari yang lain, Pak. Oh, Lanjut, yang lanjut lagi. Jadi putusan pengadilan baik negeri kalau negeri apabila ada pihak yang tidak sependapat, penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum terdakwa dapat mengajukan upaya hukum banding. Demikian putusan PT juga, Majelis Hakim PT, kalau ada yang tidak sependapat dapat mengajukan kasasi. Semua sudah diatur di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jangka waktu mengajukan banding, jangka waktu mengajukan memori kasasi, sudah diatur semuanya. Itu singkatnya ya. Kemudian kepada penanya kedua, ini Marfa. Marfa ini sudah Bapak ini atau masih Nyong ini? Masih Marfa ini, Pak Marfa. Mbak Marfa menginginkan informasi kasus-kasus korupsi. Jadi Bapak Ibu untuk di pengadilan itu ada yang namanya aplikasi SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Aplikasinya itu Bapak Ibu bisa buka setiap saat. Jadi bisa melihat perkembangan persidangan perkara korupsi itu sudah di tingkat mana. Apakah persidangan atau sudah putus, sudah minutasi, Bapak bisa melihat di situ. Itu semua orang bisa membuka aplikasi SIPP itu. Bisa lihat aplikasinya bisa dibaca di Google ya. Profesor Google bisa menjawab semua pertanyaan aplikasi mana yang Bapak Ibu bisa buka. Itu melalui SIPP kami, Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Nah, ada permohonan dari Marfa transparansi kerjasama dengan Ormas. Jadi di pengadilan itu Bapak Ibu ada wartawan, para Ormas diberi kesempatan untuk mau melakukan pertanyaan kan. Sekarang kan sistem seperti yang saya sampaikan tadi, untuk pemberantasan korupsi salah satu cara adalah keterbukaan informasi kan. Jadi pengadilan itu enggak ada lagi, semua terbuka. Mau datang ke kantor langsung boleh, tapi melalui aplikasi boleh. Semua terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi sekarang. Ya. Kalau misalnya kerjasama dengan organisasi masyarakat, ya silakan saja kalau mau ingin bermohon,
kita pengadilan bisa menerima mau kerjasama bidang apa kek, silakan aja ya. Ya, kemudian Gusman itu trisula anti korupsi dari KPK itu memang kita sama-sama sependapat ya. Ya, untuk melaksanakan yaitu penindakan, pencegahan dan edukasi pendidikan. Apakah sudah ada efek jerah? Ya, Bapak, Ibu bisa baca putusan-putusan dari Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Bapak Ibu bisa menilai apakah benar-benar putusan itu berefek jerah atau tidak. Ya, kemarin saja kami putus perkara korupsi di PT Manado hukuman 10 tahun penjara itu. Ya, tapi Bapak bisa buka di aplikasi SIPP perkara apa itu, dan kami tahu lupa apa dia kasasi atau enggak. Jadi ada perkara korupsi yang kebetulan masih masa COVID ya. Nanti Bapak baca di SIPP. Kemudian Pak Yapi, hukuman ringan. Ya, sekali lagi mengenai hukuman ringan dan berat itu mungkin tergantung dari kasus posisinya. Ya, berapa mungkin nilai yang dikorupsi itu ada, tergantung dari Bapak Ibu. Sekarang kan pengembalian kerugian negara itu sangat diperlukan sekarang. Selain itu hukuman juga ya harus diperberat, gitulah kira-kira. Ya, karena di pengadilan di putusan hakim itu untuk perkara tipikor itu ada hukuman penjara, denda, dan uang pengganti. Uang pengganti sebesar apa yang dia korupsi, dia nikmati. Misalnya perkara korupsi itu nilainya 100 juta, yang dia apa namanya, yang dia nikmati misalnya 60 juta, ya, itulah uang pengganti yang harus dibayar oleh si terdakwa. Ada aturannya itu pasal apa ya, 17 ya, 18 ya. Kalau hukuman pengganti tidak dibayar, hartanya disita. Kalau hartanya tidak ada, diganti dengan pidana kurungan atau apa, penjara, kurungan ya. Semua sudah diatur dalam Undang-Undang 33 tahun 99, 30 ya, ya. Dan Undang-Undang 20 2001. Semua sudah ada. Ancaman hukumannya berapa? Nah, jadi sekali lagi tergantung dari ini apa nilai korupsi dan perbuatannya tersebut, ya, gitu. Pak Calvin, apakah ada khusus korupsi di Unsur? Nah, itu pertanyaan ke Pak Polisi sama Pak Jaksa ya, karena sampai sekarang ini belum ada perkara yang korupsi Unsur yang dilimpahkan ke pengadilan. Pak Jeffrey, apakah ada netralitas yang bersentuhan dengan netralitas? Ya, kami kalau hakim itu kan tidak ada mengenal politik, campur hukum. Yang namanya hukum ya hukum. Tidak ada campur baur. Ada masalah politik digabungkan dengan masalah hukum. Tidak ada. Pejabat partai apapun kalau melakukan tindak pidana harus dihukum, harus dipidana. Kira-kira itu ya jawaban singkat kami. Baik, baik. Pak Moderator, terima kasih. Ya, lengkap, lengkap Pak Hakim. Menyingkat waktu, Rodrigo, kalau ada tanggapan atau tambahan, silakan 1-2 menit.
Oke, baik, terima kasih. Jadi pada intinya saya bisa tarik kesimpulan dari saya, sebetulnya penegakan hukum itu dalam rangka penegakan hukum dan pemberantasan, itu yang paling utama itu ada goodwill daripada pemerintah dalam arti luas ya, eksekutif dan legislatif. Karena di sana proses penegakan hukum itu diatur oleh mereka untuk undang-undangnya. Pertama. Kedua, ada penguatan lembaga. Lembaga juga itu diatur oleh pemerintah dan legislatif. Dia harus independen, undang-undang harus menunjukkan kemajuan, penguatan-penguatan lembaga dalam bentuk undang-undang. Tadi saya sudah sampaikan bahwa memang ada pelemahan lembaga dengan adanya Undang-Undang 19 tadi. Karena sangat bertentangan dengan Undang-Undang 30 2002. Itu sangat bertentangan pada konsiderans atau jiwa atau filosofi daripada undang-undang. Itu sudah bertentangan. Kemudian juga yang paling penting dan tidak kalah penting itu integritas APH. Itu menjadi permenungan kita bersama, baik aparat maupun kami sebagai rakyat jelata. Terima kasih, Pak. Baik, singkat, padat, jelas, tegas. Ner Primus, dipersilakan. Bila ada 1-2 menit tanggapan. Oh, baik, saya secara umum saja terkait dengan apa yang tadi sudah dibahas mengenai berbagai persoalan yang terjadi. Saya melihat terkait dengan persoalan hakim kita ini bahwa saya lebih cenderung untuk hakim ad hoc itu sudah seharusnya tidak diisi oleh yang lulusan satu hukum, karena kita tahu bahwa berbagai macam persoalan korupsi itu juga melibatkan bidang-bidang ilmu yang lain, sehingga lebih komprehensif. Misalnya ketika hakim ad hoc tipikor itu diisi oleh para sarjana ekonomi yang memahami tentang ilmu ekonomi dan seterusnya, sehingga ketika perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan dan berhubungan dengan ekonomi, maka hakim ad hoc itu lebih pakar di dalam memproses dan memutus itu perkara itu, ataupun ahli teknologi dan seterusnya. Itu tanggapan umum saya. Dan utama juga bahwa penegakan hukum itu kita jangan lihat secara umum atau literally bahwa kita menegakkan undang-undang, tetapi lebih jauh dari itu bagaimana kita menegakkan keadilan itu sendiri ya. Jadi bukannya cuma pro justisia semata, tetapi sampai sejauh mana hakikat keadilan itu bisa didapat oleh masyarakat yang mencari keadilan. Jadi bukan cuma pro justisia, tetapi lebih kepada pertimbangan hati nurani masyarakat banyak. Itu kemudian terkait dengan kejaksaan juga, mengenai kewenangan kejaksaan itu dalam hal penyidikan, kalau menurut saya lebih baik mereka fokus saja ke penuntutan, sehingga hal-hal yang dalam tanda kutip merugikan, karena bisa saja jaksa ini secara horizontal dia memiliki porsi pengawasan itu tidak ada, sehingga ya bisa memberikan peluang adanya beberapa tuntutan yang dibuat oleh lembaga ini ya, penegakan hukum ini perlu dipertimbangkan lagi. Tapi lebih dari itu saya mau bilang bahwa
penegakan hukum itu harus holistik. Jadi kita selama ini mungkin berpikir, oh penegakan hukum itu cuma terkait dengan eh, hukum pidana saja, tetapi dia boleh dikatakan ya perdata, kemudian administrasi, dan ultimum remedium, kita masuk pada pidana. Itu yang tambahan dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Primus. Saya minta izin kepada semua narasumber dan pembahas. Kita beri satu ronde terakhir ya, dengan waktu yang kita batasi sangat. Karena masih ada dua yang angkat tangan dan satu mau angkat tangan tapi kelihatannya ada gangguan teknis dari Berti Alan Numempo, Ferdinand Nuru, dan Deske Walangitan. Pertama saya beri kesempatan ke Ferdinand Nuru dari Sorong. Sorong ada, Palu ada, ini so libatkan banyak provinsi jadi sudah diskusi seminar tingkat nasional. Silakan Pak Ferdinand. Ya, baik, terima kasih Pak Moderator. Ini terkait tadi ada paparan dari Pak Hakim tadi, itu apa namanya dari Pak Hakim. Yang pertama katakan bahwa memperkuat penegakan hukum, kedua meningkatkan transparansi, dan yang ketiga sistem pengawasan yang kuat. Nah, ini saya pikir kalau ini memang jalan, saya kira cukup bagus. Tapi yang saya amati selama ini, saya akan ambil contoh terkait dengan proyek yang dibuat oleh pemerintah. Ada kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut, misalnya pengecoran jalan atau pengaspalan jalan. Nah, itu kan ada pengawas teknis dari dinas yang mengawasi. Nah, kemudian setelah selesai nanti kan ada dari BPKP yang periksa bahwa kegiatan itu sudah diselesaikan. Tetapi dalam kenyataannya biasa yang saya temukan bahwa ada jalan dicor itu 2 minggu kemudian atau 1 bulan, 2 bulan kemudian itu jalan itu sudah lubang-lubang. Nah, itu kan kentara sekali bahwa uh, proyek tersebut itu dikerjakan asal-asalan. Nah, bagaimana tindakan penegak hukum untuk melihat ini supaya ini tidak terjadi terus-menerus. Ini kalau setiap tahun itu saja yang dibuat. Jadi tidak pernah ada pekerjaan atau proyek itu yang selesai yang dibuat itu bisa mungkin 50 tahun baru rusak atau 20 tahun minimal lah. Supaya tidak setiap tahun itu saja yang dikerjakan. Tidak bisa berkembang kita punya daerah atau negara kita. Baik, Nah, cukup ya Pak Ferdinand. Mengingat ya, waktu, intinya mungkin sudah itulah. kami terima. Ya, Cukup boleh? ya siap bisa. Oke, jadi langsung saja kelihatannya Pak Polisi nih yang bisa menjawab ini. Langsung, singkat padat Pak Yusak. Siap pada Pak Ferdinand Nuru yang ada dari Sorong. Sudah Ya, barang terima kasih tentu Pak. bila mana ada penyedia atau pelaksana kegiatan yang melaksanakan rangkaian kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan, memang secara pengadaan barang dan jasa mungkin dia akan perusahaannya akan di blacklist. Nah, sehingga untuk ke depannya mungkin dia sudah tidak lagi diikutkan dalam proses pemilihan pengadaan barang dan jasa bila mana perusahaan tersebut sudah blacklist. Nah, terkait dengan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi volume, itu sudah menjadi eh, bahan atau menjadi materi dalam proses kita melakukan penyelidikan untuk full bucket untuk kita nanti tindak lanjuti. Di Provinsi Sulawesi Utara sudah ada beberapa contoh perkara yang sudah kita tinjau, terutama ada jalan yang di daerah Bola Mongondo itu sudah ada tahapan bahkan sudah mungkin sudah inkrah. Ada beberapa juga rangkaian fakta-fakta yang kami telah tindak lanjuti dan itu sudah eh, ada tahapan sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Demikian juga semua pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut kepentingan atau fasilitas umum itu merupakan bagian dalam rangkaian tugas yang kami lakukan. Semoga demikian Pak Ferdinand Nurul. Ya. Baik, terima Baik, kasih Pak. ya kesempatan berikut Deske Walangitan, singkat padat silakan. Setelah itu Gerarus Luntungan. Ditujukan ke siapa? Satu tujuan aja pertanyaan. Terima kasih untuk kesempatan. Nama saya Deske Walangitan. Saya mahasiswa Universitas Dumoga Kota Mobagu dan pekerjaan saya sebagai perangkat desa Kanaan Kecamatan Dumoga.
Yang pasti Pak Hakim dan Pak Jaksa yang mulia tahu kasus untuk Desa Kanaan, penyalahgunaan dana desa, dan memang sebagian besar masyarakat Desa Kanaan sangat kecewa dengan putusan dihukumnya mantan sangadi atau mantan kepala desa dan juga bendahara yang ada di Desa Kanaan. Dan yang saya mau tanyakan di sini menyangkut dana-dana yang diberikan kepada rentenir-rentenir itu banyak. Jadi apakah para rentenir ini tidak mendapat hukuman ataupun setidaknya bisa mengembalikan dana yang diberikan oleh bendahara dan mantan sangadi, sehingga karena bunga yang diberikan memang sangat tinggi. Dari dana pinjaman 116 juta dikembalikan oleh bendahara desa 200 juta, masih ada sisa 116 juta. Jadi apakah para rentenir ini tidak mendapat hukuman atau bagaimana? Minta maaf, kami awam dengan masalah hukum, jadi mohon penjelasan. Terima kasih. Mungkin Pak Hakim bisa memberi respons tanggapan dari rakyat ini. Silakan Pak. Terima kasih. Sebagaimana kita ketahui, orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu ada pelakunya, ada orang membantu, turut bersama-sama, dan ada white otaknya itu. Jadi kalau Ibu bertanya apakah rentenir itu bisa dipidana, ya dia kan menikmati uang dana desa yang sudah diprogramkan pemerintah. Ya itu tergantung pihak kepolisian. Kalau dia ingin menyidik, silakan. Karena dia turut melakukan juga kan namanya di pasal 55 KUH pidana itu diatur deal naming itu. Yang kategori orang yang termasuk pelakunya turut melakukan, membantu melakukan, dan sebagai ini otaknya itu pasal 56 itu lokernya. Jadi ya kami kan pengadilan hanya menunggu dari pihak kepolisian, dari penyidik dan penuntut. Silakan saja tanyakan ke Pak Polisi kalau mereka memang mau sidik ya silakan. Karena yang namanya dana desa itu kan dana dipergunakan untuk pembangunan desa. Itu kan sudah tertata. Ini dana desa sebesar ini untuk pembuatan jalan saluran ini. Tapi kalau digunakan untuk pinjam meminjam atau apa itu kan apa namanya? Apa penyalahgunaan jabatan itu kan penyalahgunaan wewenang itu. Silakan saja kalau mau bikin pelaporan ke penyidik. Baik, baik. Ya, ya. Terima kasih. Pak Polisi mungkin mau memberi tambahan informasi karena disampaikan oleh Pak Hakim. Tanya polisi, silakan. Baik, kepada Ibu Desko Walengitan, karena tadi mungkin Ibu Desko Walengitan juga menyampaikan, mohon izin, mungkin ada proses ini mungkin juga ditangani oleh pihak kejaksaan. Jadi dalam artian, ketika kami melakukan suatu proses penyelidikan dan penyidikan tentang AD dan ADD, dana desa, sudah barang tentu kita fokus tentang ini adalah uang negara. Yang kemungkinan juga itu dikelola secara di BUMDes, Badan Usaha Milik Desa itu ada semacam pinjam meminjam. Tapi sebagaimana yang Ibu sampaikan, mungkin kalau ada rentenir apa mungkin di luar substansi perkara ADD yang dimaksudkan itu, karena Ibu menyampaikan tadi tentang materi perkara yang Ibu sampaikan tadi menjadi pokok pembahasan itu rentenir yang melakukan kegiatan ini. Tapi kalau dia dalam artian ada keikutan di dalam
uang itu dikelola oleh BUMDes dan akhirnya dirente, ya kita akan lihat juga. Jangan sampai juga ini ada baru-baru perdatanya, kita lihat struktur perkaranya seperti apa. Dan nantinya kalaupun memang rangkaian perkara itu sudah dalam rangkaian sudah inkrah, Ibu bilang sampai tadi sudah ada putusan pidana kepada sang adinya, nanti akan melihat lagi kalau ada novum baru dalam penanganan perkara ini sudah barang tentu sebagai aparat penegak hukum baik itu polisi maupun kejaksaan tetap akan ditindaklanjuti sehingga ada kepastian hukum. Demikian disampaikan. Baik, terima kasih Pak Polisi. Kita beri kesempatan sekarang ke Gerardus atau Berti ini tadi saya sebut nama Berti Alan Mempo ini seorang pejuang anti korupsi setahu saya. Silakan. Baik, Bung Moderator, terima kasih. Selamat malam para narasumber, ada dari pihak kepolisian, pihak kejaksaan, pengadilan, juga ada juga dari akademisi dan teman-teman yang ikut kegiatan Zoom malam hari ini. Saya sebetulnya, Bung Moderator, panjang ya, tapi sudah saya persingkat saja. Yang pertama tentunya saya memberikan apresiasi kepada Polda Sulut dulu dengan gebrakan yang tahun kemarin itu 2024 di atas bulan Agustus ya, pada saat pas pelantikan presiden luar biasa mengungkap kasus-kasus korupsi bertepatan dengan Kapolda baru. Ya, saya berharap ini jangan cuma seperti panas-panas tai ayam ya. Setiap ada penggantian Kapolda baru, ada kelihatan pengungkapan kasus korupsi. Tapi ketika ada perpindahan pejabat lagi, apakah itu di tingkat Kapolda maupun di tingkat Direskrimsus, tidak kedengaran lagi pengungkapannya. Karena jujur, saya juga sebagai pembina GTI dan GAG juga Gerakan Anti Korupsi, kita sudah banyak sekali laporan ke Polda menjangkut dugaan-dugaan korupsi yang terjadi ya. Ya beberapa tahun, bahkan ada yang sudah di atas 5 tahun. Apalagi ketika tadi ada pertanyaan terkait dugaan kasus korupsi Unsrat. Kita pernah laporkan dan akhirnya juga tidak tahu kejelasan status proses pengungkapan kasus dugaan korupsi dan banyak lagi sebetulnya. Di Kejaksaan Tinggi juga seperti itu. Saya tidak tahu gebrakan-gebrakan ini apa ada hubungan dengan memang programnya Presiden ya, yang memang ingin karena salah satu juga faktor pertumbuhan ekonomi itu tidak meningkat karena akibat korupsi yang terjadi di negara ini. Ya, kita berharap bahwa kepada Polda maupun Kejaksaan Tinggi itu benar-benar penegakan hukum terkait kasus korupsi ini benar-benar sampai tuntas, bukan karena ada sponsor politik dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang salah satu yang disampaikan oleh Pak Hakim tadi tentang pencegahan itu adalah perkuat penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini kita tidak boleh hanya melihat dari sisi hulunya, tapi bagaimana juga hilir. Karena bagaimanapun penegakan hukum itu tujuannya salah satu adalah efek jerah. Yang terjadi saya melihat banyak kasus-kasus korupsi itu sudah berkekuatan hukum tetap di pengadilan, tapi kemudian tidak ada efek jerah karena apa? Karena persoalannya ada di lapas. Karena banyak sekali, apalagi kita sekarang dengan undang-undang baru yang saya tahu dari Kementerian Hukum dan HAM, tidak ada istilah narapidana, tapi warga binaan. Tidak ada efek jerah karena ya tadi disampaikan juga ada rekan, ada remisi, ada potongan-potongan, tapi kemudian ada juga kebebasan-kebebasan yang dilakukan oleh petugas-petugas lapas terhadap warga-warga binaan tindak pidana korupsi, warga binaan kasus-kasus korupsi yang ya saya banyak sekali informasi ya di lapas-lapas Sulawesi Utara saja, saya tidak bicara di Pulau Jawa. Banyak warga binaan kasus korupsi yang boleh bebas berkeliaran, keluar dengan alasan-alasan berobat dan sebagainya. Nah, ini perlu mendapat perhatian, mungkin saya saran kepada Polda Sulut maupun Kejati Sulut mencari
motif pungli, ya, ada permainan-permainan duit yang dilakukan oleh warga binaan di lapas yang ada di Sulawesi Utara, yang khususnya bagi warga binaan atau narapidana kasus korupsi. Semoga informasi ini bisa menjadi perhatian dari dua lembaga ini. Kita berharap sehingga sekuat apapun penegakan hukum kita dengan tujuan efek jerah itu benar-benar membuat mungkin ya para pejabat berpikir 1000 kali untuk melakukan korupsi. Itu aja, Bung Moderator, sebenarnya panjang Baik, tapi saya persingkat. Terima oke. kasih. Selamat Itulah malam. saran harapan dari Bung Berti Alan Lumempong. Saya kira tidak perlu ditanggapi mengingat waktu. Masukan kepada aparat penegak hukum. Dia mengungkap fakta-fakta yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. Gerardus Luntungan, silakan singkat padat. So banyak yang mengantuk ini. Halo, selamat malam, Munir, narasumber dan eh kedua beberapa narasumber, moderator juga teman-teman sekalian. Boleh terdengar Munir suara Munir? Jelas, jelas. Baik. Terima kasih, acara ini memang sangat menarik. Saya juga pribadi memberi apresiasi kepada Gak Sulut dan juga bapak-bapak narasumber baik dari eh, yudikatif maupun ya katakanlah APH ya aparat penegak hukum. Eh, Menarik tadi saya sempat simak sedikit tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Hakim. Pencegahan itu adalah tonggaknya adalah di penegakan aturan. Tapi dalam praktek Pak, saya berpikir begini, walaupun aturan itu baik, undang-undang itu tebal dengan sekian ribu pasal misalnya, tapi kalau etika profesi, integritas, moralitas dan kompetensinya juga dipertanyakan, seperti disampaikan oleh narasumber dari akademisi tadi, Bapak Rodrigo. Kalau masalah moralnya sudah ini, saya pikir itu suatu permasalahan yang esensial juga. Walau bagaimanapun, secanggih apapun ada pepatah klasik mengatakan the man behind the gun. Siapa yang di belakang senjata itu? Manusianya kan? Begitu juga. Nah, persoalan korupsi ini, kalau kita lihat, kita kan melihat ada yang bisa melaksanakan korup ini adalah mereka yang ada di seputaran lingkaran kekuasaan. Lingkaran kekuasaan ini baik di legislatif, yudikatif, eksekutif. 3 lingkaran ini kan yang bermain sebenarnya. Masyarakat hanya jadi korban. Nah mungkin saya pikir begini, pemikiran saya pribadi sih, pelibatan kesadaran masyarakat ini yang memang tadi disampaikan oleh dari kejaksaan, dibuka ruang publik, dibuka ruang masyarakat untuk sama-sama mengawasi. Tapi Pak dalam praktek kadang-kadang seperti yang sampaikan tadi yang Bapak tadi yang terakhir, ada sikap skeptis juga sebenarnya di masyarakat kalau saya lihat. Karena sudah dibuka ruang tapi ada sikap skeptis dengan kondisi-kondisi keadaan yang ada. Nah mungkin saya juga mungkin berpikir begini, mempersempit lagi untuk pelayanan publik khususnya Pak. Dalam praktik masyarakat lebih bersentuhan dengan pelayanan publik. Di lingkaran eksekutif, pelayanan publik khususnya, ya kita lihat simpel saja, pembuatan SIM saja. Surat izin mengemudi atau surat lainnya di lembaga tertentu. Kita tidak melihat alur-alur yang bisa menerapkan atau mengaplikasi alur prosedurnya. Pembuatan SIM saja, dipampanglah alurnya. Tetapi di situ kadang-kadang terjadi juga potong kompas juga. Ketika ada rekanan di dalam, ada teman di dalam, bisa dipotong kompas. Sehingga langsung selesai dalam hitungan sekian jam, ada yang berantri sekian jam antri, datang satu dia selesai gitu. Nah ini kan ada celah-celah juga sebenarnya bisa buka peluang untuk KKN lah. Kasih uang tips sedikit supaya cepat selesai. Nah itu tadi saya sampaikan, mereka yang berada di lingkaran-lingkaran kekuasaan pada subsistem dalam pengambilan keputusan. Itu saja pemikiran saya yang memang 3 lembaga ini menurut saya benar. Tapi di sisi lain masyarakat merasakan atau yang memberikan pelayanan publik itu yang bisa merasakan gitu. Apakah ini bisa terjadi korupsi atau tidak? Pada lingkaran kekuasaan itu benar yang mesti fokus kita. Itu saja pemikiran saya. Terima kasih. Nanti ditanggapi sekaligus
oleh Pak Hakim, Bapak Polisi, dan Pak Jaksa di bagian penutup sekaligus closing statement. Sekarang Oke, terakhir siap. Terima kasih. Bapak Boseke Mina Huaksia, silakan singkat padat. Masih mute, Pak Weli. Oh, singkat padat ya, karena salam sejahtera buat semua. Saya mau sampaikan sesuatu yang mungkin bersifat sedikit provokatif kepada Ditreskrim Sus. Itu, jadi saya ingin berangkat dari kasus Rudy Soit yang di Flores itu, Pak. Saya mau sedikit memprovokasi Bapak. Kira-kira menurut Bapak itu, kalau ada kasus-kasus seperti yang terjadi di Flores itu yang mengorbankan Ibda Rudy Soit itu, kalau Bapak secara pribadi bagaimana Bapak menyikapi itu dan oleh secara organisasi Polda Sulut itu kira-kira tanggapannya gimana tentang kasus Rudy Soit itu? Saya terus tangannya saya sangat mengharapkan uh, lebih banyak polisi yang seperti Pak Rudy Soit itu yang sangat real nyata gitu. Kira-kira gimana Pak? Terus satu lagi mungkin menyangkut sedikit yang dipertanyakan oleh saudara Leandro tadi, Jeffrey, itu tentang pengaruh politik dalam pengambilan keputusan di semua lini ya, pengadilan, kejaksaan dan kepolisian. Saya pikir tidak bisa ditutupi bahwa banyak kasus-kasus yang menjadi mandek ataupun tidak diputuskan secara baik itu karena ada campur tangan, tidak ada independensi untuk memutuskan dengan hati nurani gitu. Saya pikir kita berbicara integritas ya, memang masalah integritas itu memang bermasalah terus sudah cukup lama sehingga seperti yang dikatakan tadi bahwa kita sudah skeptis kalau masalah penegakan hukum ini. Banyak pihak sudah skeptis masalah itu. Karena itulah, karena kita sudah meragukan tentang integritas itu, sudah bukan meragukan lagi, udah skeptis gitu tentang integritas itu. Jadi banyak kasus-kasus yang diputuskan. Oke, sudah segitu aja cukuplah. Saya pikir udah bisa ditangkap gitu ya. Silakan Baik. Pak. Ya. Kita masuk ke bagian closing statement, pernyataan penutup dari aparat penegak hukum saja. Kita mulai dari Bapak Jaksa, kemudian Bapak Polisi, terakhir Bapak Hakim yang mulia. Silakan Pak Jaksa Rahmat atau Jaksa Saputra, silakan. Terima kasih. Yang pertama, dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, sehingga berimbang, tentunya kami berharap juga dari para penggerak anti korupsi yang ada di Sulawesi Utara. Ini berkaitan dengan pengalaman saya yang pernah bertugas di beberapa provinsi. Kami juga berharap agar pengaduan-pengaduan yang masuk ke kami itu juga disisipi dengan bukti-bukti permulaan yang cukup. Sehingga jangan terkesan pengaduan-pengaduan yang ada itu hanya sekedar cerita atau anasir-anasir yang disangkakan terhadap seseorang. Kemudian saya sependapat dengan perlunya etika profesi moral dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Khusus bagi Pak Geradus Lumbungan, harapan saya jangan skeptis, Pak. Jangan skeptis, jangan pesimis. Justru kami kejaksaan dengan dimotori oleh Bapak Jampitsus yang ada di Gedung Bundar, sementara hangat-hangatnya memberantas tindak pidana korupsi. Tentunya dalam penanganan perkara itu kami diawasi oleh
Bapak Jamwas, kemudian oleh Jaksa Agung selaku pimpinan tertinggi kami, yang mungkin Bapak bisa lihat di tayangan di televisi bahwasanya Pak Jaksa Agung kami ini sangat galak ini Pak. Bukan cuma ke eksternal dalam penanganan perkara, juga ke internal kami. Sudah banyak juga jaksa-jaksa yang dicopot, yang di-TU-kan atau bahkan dipecat dari kejaksaan dikarenakan melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Selanjutnya, kami mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi yang telah mengadakan kegiatan seminar ini. Harapan kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Baik, terima kasih Bapak Jaksa. Berikut Bapak Polisi, silakan. Closing statement singkat saja, Pak. Baik, dalam hal ini kami Polda Sulawesi Utara sebagaimana dengan amanah asta cita dari Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Pak Gibran, kami tetap eh, intens melakukan rangkaian proses penyidikan meskipun berbagai kritikan dan masukan yang telah disampaikan kepada kami, tapi memang kami adalah lembaga yang tidak anti kritik. Kritik merupakan bagian atau kemajuan bagi kami sehingga menjadi hal yang sangat mendorong kami untuk tetap bereksistensi, apalagi di Provinsi Sulawesi Utara, tanah kelahiran kami yang kami cintai juga untuk membangun Sulawesi Utara. Memang ada hal-hal yang menjadi tunggakan ataupun rangkaian penanganan perkara yang lalu-lalu yang belum eh, mungkin merasa tidak puas atas penanganan ini, sudah barang tentu menjadi semangat bagi kami, spirit bagi kami untuk tetap maju, untuk membangun melalui proses pencegahan maupun penanganan tindak pidana korupsi. Demikian juga dalam rangkaian pelayanan, contoh surat izin mengemudi, kalaupun memang ada masyarakat yang kecewa atas pelayanan kami, ya kami dalam kesempatan ini mohon maaf, namun kami sudah ada sistem eSIM juga yang bisa dari aplikasinya bisa langsung dari pelayanannya dari layanan SIM itu. Demikian juga kalau memang dalam pengawasan sudah ada beberapa tindakan tegas yang telah dijerat beberapa eh, aparat yang juga dalam artian tentang pengurusan SIM itu. Nah, untuk pendapat saya dari Pak Boseke tadi mengenai profil seorang polisi yaitu Ibda Rudisoik, memang sebagaimana yang telah disampaikan secara terbuka, ada tahapan-tahapan, sudah barang tentu itu menjadi salah satu langkah baik juga pimpinan Polri untuk memberikan pembinaan, demikian juga memberikan reward and punishment bagi kami sebagai personil kepolisian. Jadi kami eh, tetap dalam pembinaan sebagaimana dengan hal-hal yang telah disampaikan sesuai dengan SOP, baik itu pembinaannya maupun penguasanya. Doa dan harapan semoga GAK lintas perguruan Provinsi Sulawesi Utara dapat eksis untuk membantu kami juga turut serta memberikan semacam masukan bahkan kritikan kepada kami ketika kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan melukai hati rakyat. Demikian yang kami sampaikan. God bless Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih Bapak Polisi. Sekarang kita dengarkan Bapak Hakim, pernyataan penutup, closing statement. Terima kasih Bapak. Pertanyaannya Pak, Bapak Gerardus Luntungan dan Bapak Mina Huaksia Boseke. Luar biasa pertanyaannya ini Pak. Pertanyaannya Pak Gerardus Luntungan, aturan baik, tapi etika integritas dipertanyakan. Jadi dimohonkan kepada Bapak berdua ini, seandainya ada pekerjaan dari hakim yang tidak sependapat dengan Bapak atau Bapak merasa kurang ini, silakan dilaporkan Pak.
Karena seperti saya sampaikan tadi, pengawasan kami untuk hakim-hakim di pengadilan itu sangat ketat sekarang. Begitu dilapor langsung diperiksa, langsung diberikan hukuman kalau terbukti memang melakukan perbuatan yang integritas yang kurang, ya. Jadi itu kritik yang membangun, Pak, ya. Memang kami akui itu, Pak. Yang melakukan itu bukan hanya eksekutif, legislatif, tapi yudikatif. Tapi seandainya di Sulawesi Utara ini ada Bapak melihat ada hakim-hakim yang tidak berintegritas, putusannya tidak memutuskan berdasarkan hati sanubari, silakan Bapak lapor ke atasan hakim yang memutus perkara itu, karena keterbukaan informasi di pengadilan itu sekarang sudah tidak main-main lagi, Pak. Sudah banyak hakim yang dipecat. Begitu ada laporan, dipecat dulu baru diperiksa oleh Pak polisi atau Pak jaksa hakim itu. Ya, silakan lapor, Pak, kalau ada hakim-hakim yang tidak berintegritas, hakim nakal, tidak ada hati sanubari untuk memutuskan suatu perkara. Perlu Bapak ketahui bahwa hakim memutus perkara itu bukan hanya dari aspek hukum, tapi dari aspek moral dan aspek sosial dipertimbangkan dalam pertimbangan. Bukan hanya aturan hukum, aspek moral juga, aspek sosial. Cuman memang kadang ya, ada hakim juga memang seperti apa yang Bapak sampaikan. Tapi saya mohon kalau Bapak berdua ini ditemukan ada yang seperti itu, silakan. Gitu Pak ya? Ya. Ya. Terima kasih Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Hakim. Itulah pernyataan penutup. Saudara-saudara sekalian, tidak ada lagi yang bisa saya tambahkan. Untuk itu, kita sudahi sesi ini. Tidak ada kesimpulan dari kami, tapi yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini, sebelum ditutup oleh Nia, dan ada dua mata acara singkat lagi, saya melihat masih ada 36 orang, dan menurut saya 36 yang bertahan sampai larut malam ini, kalau dikaitkan dengan orasi Bapak Presiden tadi, inilah patriot-patriot yang menginginkan tanah air kita jadi lebih baik, dan sesungguhnya peperangan antara yang baik dan yang jahat itu berlangsung terus sampai akhir zaman. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di minggu depan. Dan juga kami merencanakan ada pertemuan luring tatap muka langsung kita semua yang hadir di sini. Bila semua lancar, kita ambil momentum Hari Patriot 14 Februari, Hari Merah Putih nanti. Sekian, terima kasih. Nia, silakan melanjutkan. Terima kasih Pak Franky, sampai jumpa. Ya. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua Pak Hakim dan Pak Jaksa dan Bapak Polisi dan Terima kasih semua. Bravo Polda Sulut, bravo Kejati Sulut. Siap. Terima kasih. Terima kasih, malam baik. Malam baik semua. Terima kasih Pak Jaksa. Sehat-sehat dan sukses. Bravo pengadilan tinggi Terima Manado. kasih. Ya. Undang